Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Nurul Madania Putri. Kita akan belajar tema 6, subtema 1, Aku dan Cita-citaku pada muatan IPS KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Bu Nurul akan membahas sumber daya alam dan juga pemanfaatan karakteristik ruang dan sumber daya alam di Indonesia. Menjelaskan sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya ada air, tanah, udara, hewan, dan juga tumbuhan. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya adalah barang-barang tambang, seperti timah, nikel, batu bara, bauksit, dan juga minyak bumi. Berikut pemanfaatan SDA yang tidak dapat diperbaharui untuk kebutuhan masyarakat. Yang pertama, minyak bumi. Contohnya aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuatan lilin. Yang kedua, batu bara digunakan untuk bahan bakar industri dan rumah tangga. Yang ketiga, biji besi digunakan untuk bahan pembuatan peralatan rumah tangga. Yang keempat, ada bauksit digunakan sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Yang kelima, emas dan perak digunakan untuk bahan baku pembuatan perhiasan. Yang keenam, marmer untuk bahan bangunan rumah atau gedung. Ketujuh, belerang sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. 8, ada nikel, bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. 9, gas alam sebagai bahan bakar alternatif. Dan yang ke-10 ada grafit sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai. Pemanfaatan karakteristik ruang dan sumber daya alam Indonesia. Karakteristik ruang dan wilayah lingkungan sekitar digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Di antaranya, 1. Pegunungan. Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Daerah pegunungan dimanfaatkan untuk perekonomian masyarakat sekitar. Misalnya, Pegunungan Dieng digunakan untuk lahan pertanian kentang, Puncak Bogor digunakan untuk perkebunan teh, dan Pegunungan Bromo untuk rekreasi. Yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat sebagai 1. Lahan pertanian, perkebunan, perikanan, perkantoran, industri, dan juga perdagangan. Pemanfaatan daerah dataran rendah untuk perekonomian misalnya daerah Karawang sebagai pusat industri, kota Jakarta untuk perkantoran dan perdagangan, serta Jambi untuk perkebunan kelapa sawit. Yang ketiga yaitu pantai dan laut. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri, dan lain-lain. Berikut adalah contoh pemanfaatan pantai untuk kegiatan perekonomian, misalnya Pantai Pulau Bali. Digunakan sebagai pariwisata, perhotelan, dan perdagangan. Yang kedua, pantai selatan Pulau Jawa yang berada di Kebumen, yaitu menghasilkan sarang burung walet.
pemanfaatan laut untuk kegiatan perekonomian. Misalnya, Selat Bali digunakan sebagai jalur transportasi masyarakat dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Yang kedua, laut di Kepulauan Natuna digunakan sebagai pertambangan minyak bumi. Yang keempat adalah sungai. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Kemudian pemanfaatan sungai di Indonesia, misalnya Sungai Kapuas yang berada di Kalimantan Barat digunakan sebagai jalur transportasi, Sungai Musi, Sumatera Selatan untuk perdagangan, dan Sungai Opak di daerah istimewa Yogyakarta untuk wahana olahraga. Yang kelima adalah danau dan waduk. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk olahraga, pariwisata, perikanan, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia misalnya Danau Toba untuk pariwisata dan irigasi, Waduk Jatiluhur untuk PLTA, dan Waduk Gajah Mungkur untuk sarana irigasi. Nah, anak-anak, untuk pelajaran IPS kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.